Tu fais quoi là? T'as pas joué? Tracy, je vais te montrer ce qui me plaît. Tiga wanita parubaya ini dalam perjalanan menggunakan mobil. Sonia, Cecil, dan Alice merupakan tiga sahabat yang sudah kenal dari piik. Cecil berstatus janda dan memiliki 2 orang anak, di mana dia ditemani 2 sahabatnya untuk merapikan villa yang ia miliki untuk dijual. Alice berpikir kalau perjalanan ini juga untuk melepas beban pikiran ketiganya, yang pusing dengan masalah keluarganya masing-masing. Tanpa diduga pas ada mobil yang klakson mulu di belakang, Alice menggila dengan memperlihatkan susunya, wadidaw busway. Kacaunya, ternyata mobil yang di belakang tadi adalah polisi, dan akhirnya SIM milik Alice dicabut yang buat mereka lanjut pakai GrabCar. Setelah sampai di villa milik Cecil yang tidak diurus bertahun-tahun, mereka ngelihat burung pelikan yang masuk ke kamar. Keesokan paginya, mereka merapikan villa dan kemudian berencana refreshing di pantai. Ketika di pantai, Sonia dan Alice tak sengaja bertemu dengan 2 pemuda yang bernama Paul dan Julian, yang merupakan instruktur les dayung untuk bocil-bocil. Kedua pemuda yang tertarik dengan mereka, berpura-pura membuat kegaduhan agar para wanita tersebut memperhatiin. Alice dan Sonia pun mendekat, untuk melihat apa yang terjadi. Ça va, il est pas blessé? Ça va aller, merci. Allez, salut. Kemudian mereka kembali ke pinggir pantai, dan bertemu dengan Maria yang merupakan teman lama Cecil. Maria ngenalin seorang pria mapan dan berstatus duda bernama Thomas. Moi, c'est Elise. Di malam harinya, mereka berangkat ke sebuah klub malam, sementara Cecil nggak ikut karena pikirnya dirinya sudah tua dan nggak pantas. Sonia dan Alice ternyata tidak dibolehin masuk karena umurnya. Namun tanpa diduga, kedua pemuda tadi bersama satu temannya lagi, Markus, berpapasan dan membantu mereka masuk. Ketiga pemuda itu pun sangat senang ketika Alice mentraktir minuman mahal. Non, c'est bon, gardez tout. Beberapa saat kemudian, Paul memberanikan diri buat dekatin Alice dengan rayuan gombalnya. Non, il est au moins 23. Eh ben, même 23, c'est un nom. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah tanpa dibungkus. Keesokan harinya, Thomas tampak menemani ketiga wanita tersebut bermain voli, dan setelah itu mereka bersantai di villa Cecil. Tanpa diduga, 3 pemuda kemarin datang untuk bertamu. Thomas yang lagi ngincer Alice pun merasa terganggu, dan bilang kalau Paul cuma bocil pala korengan. Alice yang dengar itu, langsung hilang respek pada Thomas, dan memintanya untuk pulang. Mereka tampak menikmati makan malam, sambil mengenal satu sama lain. Tanpa diduga, Sonia mendapat telepon dari suaminya yang tidak sengaja ditekan. Yang terdengar bahwa si suami sedang ngecas sama wanita lain. Sonia sakit hati dan semuanya berkumpul di sana. Cecil yang juga ikut merasakan kesedihan sahabatnya, memutuskan untuk semuanya refreshing di luar. Cecil yang sebenarnya kalem dan tidak banyak tingkah, tanpa diduga jadi beringas, dan membobol lemari es krim yang sudah tutup. Semuanya pun terpana dengan tingkah Cecil yang sedang menggila. Di mobil kecil yang bukan untuk 6 orang, membuat Sonia dipangku Julian. Julian yang tidak kuat ditiban itunya Sonia, langsung berpura-pura mual dan minta turun. Kedua temannya pun ikut membantunya turun, dan ternyata celana Julian sudah basah. Ketiga wanita itu melanjutkan malam mereka dengan berenang, tanpa menggunakan apapun dan tidak mempedulikan siapapun. Setelah selesai, Cecil menyadari kalau kunci mobil tertinggal di dalam bagasi belakang, yang ternyata pintu tersebut juga sering macet. Mereka masuk melalui atas mobil, dan terpaksa tidur di danau tersebut. Keesokan paginya, Thomas yang sedang jogging menemukan mereka, dan membantu untuk membuka bagasi mobil. Setelah sampai villa, Cecil kaget karena gelang kesayangannya yang tertulis nama almarhum suaminya, Lauren, hilang. Kemudian, ketiganya ke pantai di mana mereka ngobrol dengan 3 pemuda itu lagi, dan tiba-tiba seorang pemilik toko mengatakan bahwa semalam lemari es krimnya dirusakin orang, dan menemukan gelang bertuliskan Lauren di sana. Takut ketahuan, Cecil pun terdiam karena pelaku pencurian dan perusakan itu adalah dia sendiri. Beberapa menit setelah ngobrol bersama, Cecil meragukan keseriusan para pemuda tanggung itu dalam menjalin hubungan dengan kedua sahabatnya. Setelah itu, mereka mengikuti lomba balap kuda yang dimenangkan oleh Cecil berkat bantuan kedua sahabatnya. Kemudian Alice dan Paul mutusin pulang duluan, dan keduanya pun langsung saling menyikat dan serta ngecas satu sama lain. Sementara Sonia dan Cecil terpaksa mampir ke rumah Markus dan menikmati minuman bersama. Cecil tampak kecewa dengan Sonia yang masih mengharapkan suaminya yang sudah selingkuh. Setelah itu, Julian tanpa diduga menerobos masuk lewat jendela, dan Sonia pun mempersilahkan untuk menyikatnya atau mengecasnya.
qui est méchant, mais j'en ai pas. Keesokan harinya, ketiga pemuda itu tampak sedang ngobrol. Diketahui bahwa Paul tidak serius dengan Alice karena dirinya memang belum mau memulai hubungan yang serius. Berbeda dengan Julian, yang memilih untuk tetap setia pada Sonya. Beralih ke obrolan para betina, Cecil kurang nyaman dengan Marcus yang berumur setengah dari dirinya. Hubungan antara Paul dan Alice semakin dekat, namun Alice meragukan hubungannya yang terpaut jauh usianya. Sementara, Sonya mulai jatuh cinta pada Julian yang punya sifat baik, namun dia berpikir bahwa hubungan ini harus diakhiri secepatnya. Cecil yang dihadiahi kalung oleh Marcus langsung dipakai, sementara yang lain asik bermain. Kemudian keduanya pergi untuk membeli beberapa barang, dan gelang yang kemarin tertinggal diambil oleh Maria dan diberikan ke Cecil tanpa sepengetahuan pemilik toko es krim. Sementara, Paul mulai menjaga jarak dengan Alice. Alice kemudian mengajaknya mampir pulang ketika acara di sini sudah selesai. Namun, Paul menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya belum bisa memulai hubungan serius dengan seorang wanita. Kemudian, dia dan Sonya merencanakan pesta sebelum Cecil menjual villa ini. Di pesta tersebut, tampak Cecil bahagia dengan keberadaan Marcus, sementara Alice sendirian tanpa ditemani Paul yang sibuk dengan wanita lain. Berbeda dengan Julian, dia mengatakan pada Sonya bahwa dia sangat serius dengannya. Namun, Sonya menolak dengan alasan usia yang membuat Julian pergi menjauh. Ternyata, Julian sudah berada di pinggir tebing untuk melompat, namun Sonya berhasil menyelamatkannya. Keesokan paginya, Cecil memutuskan tidak jadi menjual villanya dan berniat untuk merenovasinya. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.